Berita Papua Bersuara, menurut pemahaman beberapa saudara non-Papua bahwa mengapa hanya Papua saja yang diperhatikan akhir-akhir ini, padahal ada daerah lain di luar Papua yang membutuhkan prioritas dalam otonomi khusus, maka oleh dari itu, Papua Bersuara ingin mengklarifikasi pertanyaan tersebut. Lewat info Papua Bersuara, ada juga yang bertanya bahwa berapa penghasilan PT Freeport hingga Papua sangat diperhatikan negara Republik Indonesia. Maka untuk diketahui PT Freeport penyumbang devisa terbesar negara Republik Indonesia sebagai berikut ulasannya. Perusahaan tambang emas tembaga raksasa Amerika Serikat AS yang juga beroperasi di Indonesia, PT Freeport McMoran Inc. mencatatkan pendapatan 22,78 miliar dolar Amerika atau setara 341,70 triliun rupiah asumsi kurs Rp15.000 sepanjang tahun 2022. Melansir data laporan keuangan Freeport McMoran, 37% dari total pendapatan tersebut berasal dari operasi di Indonesia yang nilainya mencapai Rp 8,43 miliar dolar Amerika 126,39 triliun rupiah. Angka tersebut setelah dikurangi biaya royalti, bea ekspor, dan biaya-biaya lainnya. Royalti dan bea ekspor Freeport untuk operasi di Indonesia tercatat masing-masing sebesar 357 juta dolar Amerika 5,36 triliun rupiah dan 307 juta dolar Amerika 4,61 triliun rupiah. Total pendapatan operasi Freeport di Indonesia sebelum penyesuaian mencapai 9,39 miliar dolar Amerika 140,84 triliun rupiah. Pendapatan dari penjualan tembaga tercatat 6,02 miliar dolar Amerika, penjualan emas 3,24 miliar dolar Amerika, dan penjualan perak 134 juta dolar Amerika. Outbaik sudah tahu kan berapa devisa hasil alam Papua untuk negara? Padahal hanya satu perusahaan yaitu PT Freeport, belum ditambah perusahaan yang lain, dan ini berlaku sejak tahun 1963. Tahun 1965, 1967, dan tahun 1969 hingga sekarang. Namun hasil alam sebanyak itu tak merubah nilai sosial masyarakat Papua, yang selalu pemerintah berdalih demi kesejahteraan orang asli Papua. Baik, kita akan melihat berapa dana otsus per tahun di Papua. Dana otsus dikucurkan sebesar 11 triliun rupiah, masih jauh sekali jika diperbandingkan dengan devisa hasil alam Papua yang ratusan bahkan ribuan triliun per tahun. Maka dari hasil hitung-hitungan ini, jangan lagi ada saudara Nusantara yang menyamakan Papua dengan daerah lain di luar Papua. Sejarah mencatat, jika Indonesia tidak mengambil Papua, maka Indonesia yang dipimpin Soekarno waktu itu akan mengalami masalah ekonomi yang berat karena baru merdeka. Untuk itu, sahabat Nusantara, mungkin ini satu jawaban dalam beberapa pertanyaan tentang kekayaan alam Papua yang direbut banyak bangsa-bangsa. Demikian berita Papua Bersuara demi kedamaian Papua.